Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjawab eee, pertanyaan tugas magang hari ke-12, yaitu pertama, apa kepanjangan dari D4HVK? Jadi D4HVK ini adalah kepanjangan dari dikte 4 huruf verbal kembar. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa pengertian D4HVK ini? Itu adalah pengucapan bunyi susunan huruf dari suatu kata kembar 4HVK tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya. Pada tahap ini penekanannya adalah pada bunyi susunan huruf dari satu kata yang bersuku kata kembar. Lalu pertanyaan selanjutnya yaitu eh, apa syarat sebelum mengenalkan D4HVK? Syarat untuk memberikan materi D4HVK ini adalah tujuan dari materi 4HVK sudah tercapai, seperti itu. Lalu apa tujuan utama dan tujuan khusus dari D4HVK ini? Tujuan utamanya adalah agar anak menyukai kegiatan bermain verbal dikte 4HVK. Lalu tujuan khususnya adalah supaya anak terampil menyebutkan susunan huruf dari satu kata yang bersuku kata kembar. Lalu pertanyaan selanjutnya itu bagaimana cara motivator mengenalkan D4HVK ini? Nah, yaitu pertama berdialog menggunakan bahasa bimba atau verbal kata. Berdialog ini adalah bercerita dua arah, jadi motivator mengajak anak berdialog untuk terlebih dahulu tujuannya agar anak tertarik. Jika anak sudah tertarik, motivator mengarahkan tema dialog ke tem, tema dialog ke kata yang ingin diperdengarkan. Ajak anak untuk mengulangi verbal dikte sebanyak 3 kali, seperti itu. Lalu saat verbal dikte kata susu yang ketiga, anak sudah paham susunan hurufnya adalah SUSU dan sudah mulai berani untuk mengucapkannya. Lalu diselingi dengan bernyanyi lagu labimba, lalu bercerita, berdongeng, permainan, lalu eh, motivator mengarahkan anak agar berperan aktif, ya, memberikan reward kepada anak minimal 5 menit sekali. Lalu pertanyaan selanjutnya yaitu apa tahap selanjutnya setelah D4HVK ini? Tahap selanjutnya yaitu D4HVS. Ya, walaupun ini terhalang oleh garis tebal, jadi harus mengartikan harus memenuhi syarat-syarat yang lainnya, harus terpenuhi, seperti itu. Lalu apa kepanjangan dari D4HVS? Nah, D4HVS ini adalah dikte 4 huruf verbal sederhana. Lalu apa pengertian dari D4HVS? Nah, D4HVS ini adalah pengucapan susunan huruf dari suatu kata yang memiliki dua suku kata berbeda tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya. Pada tahap ini, penekanannya pada bunyi susunan huruf dari suatu kata yang memiliki dua suku kata berbeda. Kalau tadi D4HVK itu suku katanya sama. Nah, untuk D4HVS ini suku katanya berbeda. Lalu apa syarat sebelum mengenakan D4HVS? Syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memberikan materi D4HVS ini kepada anak yaitu 4HVS dan D4HVK, ya. Lalu apa sih tujuan utama dan tujuan khususnya dari D4HVS ini? Tujuan utamanya yaitu agar anak tertarik dan menyukai kegiatan bermain verbal dikte 4HVS. Untuk tujuan khususnya yaitu adalah anak mengerti bunyi susunan huruf dari suatu kata yang memiliki dua suku kata yang berbeda. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara motivator mengenalkan D4HVS? Nah, pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana cara motivator mengenalkan D4HVS ini. Pertama itu sama seperti yang lainnya, berdialog, dan sampai mereka merasa senang, lalu kita akan mengarahkannya ke kata yang berkaitan dengan D4HVS ini. Misalnya apa ya, BACA baca, BAHU bahu, seperti itu. Jangan lupa reward
dan mengulangnya sebanyak 3 kali. Tahap selanjutnya setelah D4HVS ini adalah D5HVS. Lalu apa kepanjangan dari D5HVS ini adalah dikte 5 huruf verbal sederhana. Lalu apa pengertian dari D5HVS ini adalah pengucapan susunan huruf dari suatu kata yang terdiri atas 5 huruf tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya. Pada tahap ini penekanannya pada bunyi susunan huruf dari suatu kata yang terdiri atas 5 huruf seperti minum, minum, makan, makan. Nah, seperti itu. Lalu apa syarat sebelum mengenakan D5HVS ini? Nah, syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memberikan materi D5HVS yaitu 5HVS dan D4HVS. Lalu apa tujuan utama dan tujuan khusus dari D5HVS ini? Tujuan utamanya adalah agar anak mengerti bunyi susunan huruf, agar anak dari dikte, agar anak menyukai kegiatan bermain huruf dikte 5HVS, dan untuk tujuan khususnya yaitu adalah anak mengerti bunyi susunan huruf dari suatu kata yang terdiri atas 5 huruf. Nah, lalu bagaimana cara motivator mengenalkan D5HVS ini? Cara bermainnya sama, berdialog menggunakan bahasa bimba, lalu kita akan mengarahkannya ke kata yang berkaitan dengan D5HVS ini dan mengulangnya sebanyak 3 kali. Lalu bagaimana cara bermainnya? Sama seperti yang lainnya. Pertama-tama kita mengajaknya berdialog, lalu mengarahkannya ke kata-kata yang kalimat-kalimat yang berhubungan dengan D5HVS. Lalu kita akan mengulangi sebanyak 3 kali dan jangan lupa berikan mereka reward. Lalu pertanyaan selanjutnya yaitu apa tahap selanjutnya setelah D5HVS, yaitu tahap selanjutnya untuk setelah D5HVS ini adalah sebentar, D5HVS B1D, baca 1D, modul baca 1D.